Nah, jadi pembahasan kita ini tentang computer network, internet browsing, ISP ya, search engine dan email. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Oke, yang pertama kita tahu bahwasanya internet ini dia terdiri dari koneksi banyak komputer ya, banyak jaringan komputer di sini. Nah, jadi koneksi of many computer network. Nah, jadi ada istilahnya local area network ya, LAN, local area network. Nah, ini adalah kalau kita bicara definisi kita ya itu adalah jaringan lokal gitu kan. Artinya misalnya kalau biasanya saya sering mencontohkan kalau kita dalam lab. Nah, dalam lab komputer gitu kan, di situ ada misal 40 komputer yang kita gunakan oleh mahasiswa, lalu komputer tersebut terhubung gitu, terhubung misalnya ke satu perangkat hub atau switch. Nah, itu bisa dikatakan dia local area network ya. Nah, bisa jadi beberapa eh, labor itu juga masih dikatakan local area network ya. Kemudian lebih besar dari itu ada istilahnya MAN. MAN itu Metropolitan Area Network ya. Nah, ini biasanya kalau dari skalanya dia sebutkan metropolitan berarti kan yang size skala itu kota gitu kan. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya kalau kita sering mendengar istilah WAN ya di sini, Wide Area Network. Nah, WAN. WAN ini Wide Area Network ya. Nah, jadi ya ini apa WAN ya tentu sebenarnya adalah gabungan dari LAN-LAN tadi itu yang terkoneksi gitu kan. Walaupun ini masuk kategori jaringan internet juga gitu. Nah, ya. Nah, kemudian kita mengenal istilahnya home network ya. Home network ini jaringan rumah ya. Kalau kita di rumah misalnya kita menggunakan layanan internet apakah itu Speedy atau IndiHome ya sekarang ya atau yang lain gitu kan. Nah, jadi ini jaringan home network ini adalah ada beberapa komputer mungkin 2, 3, 4, 5 komputer yang terkoneksi gitu. Lalu ada ISP yang menyediakan layanan internetnya. Nah, home network ya. Lalu ada business network. Nah, business network ini size-nya tentu lebih besar dari home network ya, dari dia lebih besar lah dari jaringan rumah karena dia istilahnya ini untuk skala kantor. Skala kantor bisa jadi dia ada beberapa misalnya di bank kan ada beberapa bagian kan personalia, kemudian bagian administrasi atau yang lain gitu. Nah, jadi tentu size skalanya lebih besar dari home network. Nah, kemudian ada istilah TCP/IP protokol. Nah, ini adalah sebenarnya eh, protokol yang digunakan untuk berkomunikasi di antara jaringan tersebut. Jadi ibaratnya protokol, kalau kita bicara protokol, itu semacam standar atau aturan gitu kan. Aturan yang mengatur kita gitu. Misalnya kita ini berkomunikasi ya, saya berkomunikasi dengan mahasiswa. Kita punya standar, misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi sehingga kita bisa saling paham gitu apa yang disampaikan. Nah, jadi itu ada standar grammarnya, aturannya gitu ya. Nah, jadi itu protokol. Kemudian biasanya juga dia ngatur eh, misalnya kalau nanti dalam jaringan tuh speed ya kecepatannya. Sama kalau kita berbicara juga ada berbicara itu misalnya berapa cepat itu kan bisa dipahami oleh orang lain. Nah, jadi tidak bisa kita berbicara misalnya terlalu cepat ya, sehingga kalau terlalu cepat orang tidak paham juga gitu. Nah, jadi ada speed-nya, nanti ada timing-nya kapan pula kita bicara gitu. Nah, jadi misalnya mahasiswa kalau di kelas, kapan dia boleh bicara ya mungkin setelah dosennya menerangkan dia ada pertanyaan silakan bicara. Maka ada timingnya juga kapan kita harus bicara. Maka biasanya ini istilahnya dalam jaringan itu ada istilah TCP/IP protokol yang mengatur komunikasi di antara komputer dalam jaringan ya. Nah, itu. Kemudian ini internet kalau kita lihat dari kepanjangan ya, ada dua sebenarnya, ada yang menyebutkan international networking ya. Nah, jadi kalau international networking dia merujuk pada merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan
lalu dia membentuk jaringan komputer sampai jutaan komputer di dunia, ya, internasional sifatnya. Ini artinya berkomunikasi ini ada interaksi dan juga pertukar informasi. Nah, kemudian ada lagi yang lain mengatakan interconnected networking. Nah, jadi ini kalau dia lebih kepada interconnected networking, maka dia menyebutkan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan di seluruh dunia. Nah, jadi dari sisi istilah internet ini bisa jadi pengertiannya ini atau maknanya ini, ya. Kemudian ini sejarahnya sebenarnya. Jadi dimulai kalau internet ini disebutkan dari sejarahnya secara historis itu kan dia dimulai dari Pertahanan Departemen Amerika, ya. Namanya Advanced Research Project Agency, DARPA. Lalu dia riset ya tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer sehingga membentuk jaringan. Lalu berubah namanya jadi ARPANET. Nah, baru kemudian tahun 70 sudah berhasil 10 komputer terhubung. Nah, tahun 70 baru 10 kan. Nah, lalu ada lagi yang berhasil buat email, ya. Setahun setelah itu diciptakan email oleh ARPANET, ya. Artinya email ini kan electronic mail kan, surat elektronik gitu. Nah, artinya dia mendigitalkan surat, ya. Ini awalnya email itu tahun 72. Kemudian tahun 73 mulai dikembangkan di luar Amerika. Nah, ini tahun 77 ada PC, 100 PC mainframe yang terkoneksi kan. Nah, ini udah di antara kota di Amerika kan, dia menghubungkan misalnya kampus-kampus, ya. Lalu ARPANET dipecah menjadi ARPANET dan MILNET. Nah, jadi ini militer asalnya kan. Nah, sampai kemudian berkembang terus kan ke Eropa, ya. Nah, sehingga tahun 292 itu sudah host yang terkoneksi ke internet sudah sampai 1 juta, ya. Kemudian 2004 bertambah lagi, banyak lagi 5 juta kan. Nah, jadi itu kemudian internet di Indonesia juga, ya, tahun 85 itu biasanya mengembangkan kampus-kampus di Jawa pertama, ya. Ada UNED, ya. UNED ini dia menghubungkan UI, UT, ITB. Nah, ini kampus besar yang di Jawa. Tahun 90 ada dibangun infrastruktur dengan nasionalnya. Tahun 92 juga sudah dibahas kan oleh BPP Teknologi, STT Bandung, ya. Nah, baru 94 ada domain. Nah, sehingga sampai sekarang kira-kira seperti itulah di internet di Indonesia. Nah, kemudian perangkat jaringan. Perangkat jaringan ini secara umum yang paling top gitu kan, legendaris yang paling banyak digunakan yang 4 ini. Yang pertama misalnya home router. Jadi kalau di rumah yang punya langganan IndiHome pasti ada home router di rumah. Ya ada access point kayak apa ya, kayak wireless router gitu. Jadi ini yang biasanya kalau kita langganan IndiHome kan, nah, jadi entah dari kabel DSL dari luar masuk ke rumah kita itu dialirkan ke home router ini. Home router ini yang kemudian sharing jaringan, bisa lewat Wi-Fi-nya atau bisa lewat kalau ada kabelannya gitu. Ini home router, ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya switch. Switch ini kalau misalnya di lab kita terkoneksi ada misalnya 40 komputer gitu atau 20. Nah, biasanya yang menghubungkan ya switch ini. Jadi misalnya ada kabel UTP ke komputer. Ini juga kan. Nah, jadi itu switch, ya, atau nama lainnya yang dulu itu hub. Nah, itu adalah termasuk perangkat jaringan. Corporate router. Jadi router sebenarnya namanya. Router ini banyak macamnya. Nanti kalau dari skala ada yang corporate router, ya, ada yang router yang lain gitu. Tapi yang jelas namanya router. Router ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN atau istilahnya kalau kita ingin terkoneksi ke jaringan luar, misalnya kita di kampus ya ada LAN gitu kan. Nah, biar kita bisa koneksi keluar ke jaringan internet, ke jaringan yang lain, maka biasanya ada router di sini, ya, router. Kemudian firewall ini biasanya untuk keamanan kan, kalau misalnya kita
lalu lintas di jaringan internet ini kan tidak aman, maka bisa nambah perangkat firewall untuk keamanan. Misalnya dia bisa memfilter data-data yang masuk yang berbahaya dan segala macam, firewall ya, dinding API istilahnya. Oke, kemudian walaupun banyak perangkat jaringan yang lain kan, tapi ini dari sisi yang akan menghubungkan kita ya inilah ya, simpelnya. Lalu di sini kita biasanya mendengar istilahnya WWW, World Wide Web ya. Nah, jadi istilah ini sebenarnya untuk menjelaskan ada kita pastilah sering dengar website halaman web ya. Jadi halaman-halaman website yang terdiri dari halaman-halaman web. Nah, itu website ya. Kalau homepage itu beranda situs web, jadi halaman depan. Jadi misalnya kalau ketika kita ketik www.uir.ac.id, nah, nanti halaman depannya itu maka itu adalah homepage-nya ya. Kemudian URL, Unified Resource Locator itu alamat web. Misalnya www.cisco.com ya. Walaupun sebenarnya ketika kita ketik ini kan istilahnya domain ini kan. Alamat web, ini alamat alamat web ya. Sebenarnya ini kita sebenarnya ingin ketika kita klik cisco.com ini dia akan mentranslasikan ke alamat DNS domain name servernya gitu ya. Nah, ini alamat web. Kemudian hyperlink ya, hyperlink ini adalah lokasi di hypertext yang diklik pengguna untuk membuka halaman lain. Nah, jadi hyperlink ini kan ya link gitu. Ketika kita klik link, dia akan mengantarkan kita ke halaman dokumen yang lain. Yang halaman dokumen yang lain inilah yang disebut dengan hypertext itu. Ya, hypertext. Jadi biasanya hypertext ini kan ada kita bisa pilih ya kalau baca teks gitu kan atau lihat gambar segala macam, itu halamannya disebut hypertext ya. Hypertext diatur untuk mempromosikan navigasi non linear ya, bisa membuat pilihan bacaan. Jadi itu hypertext. Jadi ini kira-kira konsep World Wide Web ini ada website istilahnya, homepage, URL, hyperlink, dan hypertext. Nah, kemudian selain itu yang penting biasanya layanan di internet itu kan selain World Wide Web ini ada namanya email. Nah, ini email ini yang saya yakin kita semua punya lah email kan. Jadi kalau apapun biasanya kalau kita registrasi sekarang di dalam dunia internet ya pakai email. Alamat emailnya apa gitu kan. Termasuk kemarin registrasi di Sepadas Teknik, nah itu harus ada email sehingga bisa didaftarkan gitu. Nah, email ini electronic mail, surat elektronik. Oke, jadi email ini dia adalah service ya, yang mana people exchange message. Jadi kita bisa bertukar message pesan di atas dari internet. Nah, ini bisa diselesaikan via webmail ya, atau by using specific software, atau dengan menggunakan software spesifik misalnya email client. Jadi bisa menggunakan webmail ya, ataupun email client. Nah, jadi contohnya di sini, ini email client ya. Kalau ada email client berarti ada email server. Nah, jadi kalau kita sebagai klien ya kita biasanya kan buka nih di komputer kita browser ya, kalau via webmail atau ada aplikasi tertentu macam Outlook ya, Microsoft Outlook itu. Nah, jadi ketika kita misalnya mengirim email, send email, itu biasanya kita akan menggunakan protokol namanya SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Nah, lalu ketika kita ingin mengambil email, jadi misalnya kita menerima email kan, nah, jadi ketika kita ngambil email gitu, berarti nanti sebenarnya kita menggunakan protokol namanya POP, Post Office Protocol, atau IMAP. IMAP ini Internet Mail Application Protocol, nggak salah ya. Nah, ini. Jadi kalau kita send pakai protokol ini, sedangkan mengambil atau menerimanya pakai yang bawah ini, gitu.
Kemudian ini adalah service ya, service di dalam internet. Kalau kita banyak sekali lah ini ada search engine Google kan. Nah ini selain Google ada Yahoo, Bing, ada lagi yang punya Rusia Yandex kalau nggak salah ya, Yandex yang sekarang ini sedang katanya bangkrut karena perang gitu kan, karena jarang mengakses. Nah ini search engine. Kemudian ada social network seperti application seperti Facebook dan WhatsApp, Wikipedia ya, untuk ini macam virtual komunitas virtual biasanya ini. Kalau nulis sama-sama kan, nah ini Wikipedia. Ada untuk video YouTube, kemudian Twitter, microblogging istilah ini Twitter ya. Blogger juga ya, Flickr untuk foto biasanya itu Flickr. Nah, instant message, VoIP. Kalau VoIP ini Voice Internet Office Protocol. Jadi kalau kita nelpon menggunakan jaringan internet Skype ya. Walaupun sekarang WhatsApp juga available, ada juga. Telegram juga bisa kan. Nah, jadi ini service dan walaupun masih banyak yang lain. Instagram, kemudian TikTok ya. Oke, jadi kemudian ISP. ISP ini kepanjangan Internet Service Provider. Ini adalah penyedia layanan internet ya, Internet Service Provider. Nah, ISP. S-nya service, V-nya provider. Jadi ini yang jelas ketika kita ingin mengakses internet maka perlu perangkatnya PC, smartphone, lalu perlu dibuat koneksi oleh ISP. Koneksinya tergantung teknologinya. Ada yang teknologinya pakai dial-up connection, line telepon ya, atau DLL connection, digital subscriber line connection, ini konvensional telepon network. Ada yang menggunakan kabel connection ya, kabel fiber optik misalnya kalau kita lihat ya, kalau sampai ke rumah kabel fibernya. Ada yang menggunakan satellite connection. Ini kalau biasanya di daerah yang sulit dijangkau di desa-desa ya dia menggunakan satellite connection. Radio connection juga ya. Kalau yang kita lihat nanti ada tower di atasnya itu biasa ada radio. Nah itu oh ya biasanya dia akan dapat sinyal gitu kan dari radio-radio yang lain sehingga berkomunikasi dan di atas biasanya dari radio itu tarik kabel ke bawah, nanti kabel itulah yang masuk ke misalnya home router kita gitu. Kemudian ada juga yang banyak kita menggunakan mobile phone kan, telepon seluler network. Nah, jadi banyak sekali jenisnya DSL itu, ISP ini ya. Nah, nanti teknologinya juga bermacam-macam. Ada yang pakai kabel telepon, ada yang langsung fiber optiknya, yang radio connection juga ada ya, banyak macamnya. Kemudian yang jelas internet membuat cara kita menangani berbagai hal ya. Tadi ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di awal pertemuan kemarin. Kita jelas ada ketergantungan pada jaringan ya, karena untuk melakukan sesuatu apakah itu tugas yang sederhana ataupun yang lebih kompleks. Nah, kenapa? Karena ya memang sekarang arahnya perubahannya pada arah digital gitu, sehingga memang kita mau tidak mau harus punya internet ya, menguasai internet. Kenapa? Untuk melakukan tugas sederhana, buat tugas-tugas kuliah, ataupun misalnya yang lain, yang lebih kompleks kan, tugas-tugas kerja misalnya, ini berarti lebih kompleks dia. Apakah menggunakan spesial aplikasi, atau infrastrukturnya juga harus lebih ditingkatkan gitu. Nah, jadi ini internet. Kemudian juga contoh yang baik, misalnya contoh koleksi digital yang misalnya sebelumnya di atas kertas bisa didigitalkan. Nah, ketika digital berarti kontennya itu nanti bisa diakses oleh banyak orang. Nah, bisa oleh siapa saja, di mana saja. Nah, jadi itu ya digitalisasi koleksi macam e-book tadi. Nah, kemudian
ini diagram home network. Ini sambungan tadi nih ya, home network internet connection. Jadi kalau kita di rumah, ya secara simpel, sudah sederhana skema kira-kira seperti ini. Jadi misal di sini ada home routernya. Home router ini dapat dari mana? Karena kita berlangganan internet dari ISP. Teknologinya bisa macam-macam, tergantung misalnya pakai optical cable, ada yang pakai DSL, telepon, ya kabel, atau 3G, 4G, atau dari satelit. Nah, jadi kalau kita bicara nanti WAN yang dapat internet, maka dia harus bayar, kan berbayar. WAN is not free. Nah, kalau LAN ya, kalau kita ada berbayar ya kita bisa free katanya kan. Ya kalau di level antar rumah kita, koneksinya ya itu free kan. Nah, jadi ini informasi ya beberapa tipe LAN dan WAN connection. Kalau LAN, Wi-Fi. Nah, ini yang banyak lah kita gunakan kan. Wi-Fi atau bilang sebut Wi-Fi ya. Jadi ini paling banyak digunakan di rumah-rumah atau di kampus-kampus. Bluetooth juga kalau kita mau ngirim yang lebih jarak dekat ya, tapi lambat sekali ini kalau ngirim data lewat Bluetooth. Tapi ada teknologinya, ini masuk kategori local network karena skala jangkauannya kan kecil ya, cuma berapa meter kali. Lalu ada lagi yang masuk kategori ini kabel Ethernet. Nah, kabel seperti ini ya. Kabel UTP istilahnya ya, UTP atau STP. Nah, ini kabel kalau nanti masuk di lab gitu kan, ada kabel-kabel terhubung ke switch. Nah, ini kabelnya kayak gini modelnya. Ethernet cable. Kemudian kalau bicara wide area network, jaringan yang skalanya luas, maka teknologinya ya tipe-tipe koneksinya ada yang pakai satelit, kabel fiber optik ya, 3G, 4G, DSL, bahkan salah ada 5G. DSL ya kabel. Oke, email. Email ini tadi sebenarnya harusnya di atas tadi penjelasannya. Ini contohnya nih ya, email suite@gmail.com. Jadi suite ini ya nama unik kita, ini ya harus ada seperti ini. Lalu Gmail ini tentu ini adalah email yang penyedianya. Ini strukturnya nih ya, harusnya di atas saya letakkan. Struktur email itu ya harus seperti ini. Kemudian ya virtual communities tadi contohnya Wikipedia ya. Lalu dalam internet ini kesempatan juga banyak untuk studi, untuk bekerja. Nah, ini banyak sekali misalnya kesempatan untuk belajar tentang database management ya, banyak tuh course online-nya. Network administration, information architecture, e-commerce, data processing, programming, dan lain-lain, banyak sekali. Jadi artinya apa, internet ini bisa menjadi kesempatan kita baik untuk studi ya ataupun untuk bekerja. Virtual community tadi apa? Yang jelas itu ruang virtual ya yang menyatukan orang di internet. Biasanya orang yang nyatu ini dia sama minatnya ya. Minatnya sama misalnya hobi buku kan atau sesama hobi gamer dan segala macamnya, ada forumnya, ada publikasi teksnya atau gambarnya ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk pertukaran pengetahuan. Nah, itu virtual community. Untuk cari kerja juga ya di internet banyak sekali websitenya, social network yang juga banyak, Facebook kan. Nah, link ID ini juga bisa digunakan kalau kita untuk profesional nih mau nyari kerja, ya buatlah apanya resume ya atau CV kita letakkan di situ tentang karir kita, apa yang pernah karya-karya kita, portofolio pekerjaan. Nah, jadi kita posting lah CV kita di link ID. Biasanya di sini juga kalau sebagian misalnya perusahaan-perusahaan sedang mencari karyawan untuk bekerja, ya bisa lihat di sini link ID ini karena dia jaring sosial yang profesional ya. Nah, ini. Tool on web banyak ya, tool yang service-service YouTube. Nah, ini saya rasa juga kita ada paham semua lah ya. Nah, jadi itu yang tentang internet, tidak banyak materinya. Yang jelas karena ini internet dan World Wide Web, saya rasa kita juga sudah
familiar juga ya. Ini cuma penjelasan, mungkin mengingatkan kembali seperti apa komputer network tadi, perangkat-perangkatnya, internet itu, aplikasi layanannya, ISP ya, email juga, koneksi tipe-tipenya tadi. Nah, jadi itu kira-kira. Oke, selesai itu. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.